Hai teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Salam kenal, saya nama Agnes Jelita Manuputi. Di video ini saya ingin membahas tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum penyalahgunaan teknologi informasi. Saya adalah mahasiswa S1 semester 2 di Universitas Victory Sorong, saya jurusan ilmu komputer. Jadi pembahasan ini saya ambil dari mata kuliah semester 2 yaitu etika komputer. Mari tong langsung saja. Ini dia 7 pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi, sekaligus dengan contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Pelanggaran pertama ini yang paling sering terjadi sampai sekarang, yaitu menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, biasanya disebut berita hoaks. Karena berita hoaks, seorang wanita berinisial WS tewas dibakar oleh oknum warga setempat di Sorong, Papua Barat Daya pada 24 Januari 2023. Wanita ini diduga mengalami gangguan kejiwaan dan dituduh sebagai bagian dari komplotan penculikan anak yang saat itu sedang marak terjadi. Pelanggaran kedua ini merupakan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual. Contoh kasus yang saya ambil di sini yaitu judi online. Pada 2024 kemarin, Bapak mantan Presiden Joko Widodo yang masih menjabat pada saat itu memblokir situs-situs ilegal penyedia judi online. Pemerintah telah menutup lebih dari 2,1 juta situs judi online sebagai bentuk keseriusan dalam memerangi kegiatan ilegal tersebut. Namun tidak disangka ada campur tangan dari oknum pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, yang justru melindungi beberapa situs judi online agar tetap beroperasi. Para oknum ini diduga meminta bayaran sekitar 8,5 juta per situs untuk tidak memblokir atau bahkan membina situs-situs tersebut. Pihak kepolisian telah menangkap belasan oknum yang terlibat dalam praktik ini termasuk staf ahli dari Komdigi. Pelanggaran ketiga melakukan penipuan online seperti penipuan berkedok belanja online. Teknologi, kita jadi melakukan sesuatu secara online, bahkan berbelanja. Tetapi para oknum ini malah menyalahgunakan penyedia layanan belanja online sebagai tempat merugikan orang lain. Sebagai contohnya, seorang wartawan jadi korbannya hingga mengalami kerugian sebesar 66,3 juta. Pelanggaran keempat yaitu penyalahgunaan deepfake. Deepfake adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan yaitu AI, Artificial Intelligence, yang digunakan untuk memanipulasi video, gambar, atau audio agar menyerupai orang lain dengan sangat realistis. Teknologi deepfake yang awalnya dikembangkan untuk keperluan industri perfilman, kini disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan informasi palsu. 2025, Polri menangkap seorang pelaku berinisial AMA di Lampung. Pelaku menggunakan teknologi deepfake untuk membuat video yang menampilkan wajah dan suara Bapak Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani. Video tersebut digunakan untuk menipu masyarakat dengan menawarkan bantuan palsu, sehingga korban diminta mentransfer sejumlah uang. Kejadian ini bisa menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Pelanggaran kelima melakukan cyberbullying atau pelecehan digital. Aplikasi yang seharusnya untuk berkomunikasi dengan sesama dekat maupun jauh, tetapi lagi dan lagi para oknum menyalahgunakannya untuk merugikan orang lain. Salah satunya seperti kasus ini. Pelaku berinisial YPS melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur via WhatsApp. YPS beberapa kali meminta korban mengirimkan foto dan video tak berbusana. Dua pelaku ini diduga sebagai produsen kartu perdana teregistrasi dengan mencuri 3.000 data KTP untuk target penjualan SIM card.
Pelanggaran-pelanggaran ini sudah termaksud dalam pelanggaran menengah hingga berat yang harus diproses secara hukum. Jadi ingat ya teman-teman, bijaklah dalam menggunakan teknologi yang dari waktu ke waktu selalu berkembang. Ingat, teknologi diciptakan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Jika digunakan hingga merugikan orang lain, itu sudah melanggar etika komputer atau etika dalam menggunakan teknologi informasi. Bahkan dalam kasus yang lebih parah, bisa berakibat pada sanksi hukum. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai akhir. Selamat menonton video berikutnya. Bye-bye.